Oke, jadi kita lihat terlebih dahulu tentang bagian-bagian bumi. Nah, sekarang kita ingin melihat bagian bumi tersebut berdasarkan susunan kimianya. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian padat atau litosfer yang terdiri dari tanah dan batuan. Bagian cair atau hidrosfer yang terdiri dari berbagai ekosistem perairan seperti laut, danau, dan sungai. Bagian udara atau atmosfer yang menyelimuti seluruh permukaan bumi, dan yang terakhir adalah bagian yang ditempati oleh berbagai jenis organisme ataupun biosfer. Sekarang kita lihat terlebih dahulu lapisan-lapisan bumi pada bagian batuan ataupun litosfer. Nah, jadi pada bagian ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita lihat pada bagian litosfer yang terdiri dari crust ataupun kerak bumi dan uppermost solid mantle itu memiliki yang pertama adalah lapisan kerak bumi sendiri yang ketebalannya 0 sampai 100 km dan suhu pada lapisan paling bawah itu adalah 1100 derajat Celcius. Yang kedua itu adalah bagian atas dari mantel. Nah, setelah bagian litosfer yang berupa crust and uppermost solid mantle ini akan ada bagian yang berikutnya yaitu asthenosfer. Nah, pada asthenosfer ini itu terdiri dari lapisan mantel. Lapisan mantel sendiri itu terdiri dari batuan padat yang kaya dengan magnesium dan memiliki suhu 3000 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu inti bumi yang merupakan bagian bumi yang memiliki logam besi 90%, nikel 8%, dan logam lain-lainnya itu sebesar 2%, terdiri atas dua bagian yaitu outer core yang memiliki suhu 2200 derajat Celcius dan bagian dalam atau inner core yang memiliki suhu 4500 derajat Celcius. Oke, nah sekarang yang berhubungan dengan bagian litosfer ataupun kerak bumi, kita akan melihat mengenai gempa bumi. Jadi gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi atau adanya patahan aktif, di mana ini kita sebut sebagai gempa bumi tektonik. Lalu bisa juga diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi atau kita sebut sebagai gempa bumi vulkanik atau karena adanya runtuhan bebatuan. Nah, bisa juga gempa bumi ini disebabkan oleh ulah manusia. Contohnya hal yang terjadi di negara Afrika, yaitu di negara Zimbabwe, di mana mereka membuat suatu bendungan yang tidak dapat menahan massa air yang sangat besar dan mengakibatkan adanya gempa bumi. Jadi kalau misalnya terjadi gempa bumi, tetapi dari sisi skala Richter dia hanya 3 atau lebih kecil dari 3, maka kita tidak akan terasa. Tetapi jika sudah lebih besar dari 7, maka akan menyebabkan kerusakan. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa di Indonesia sendiri itu terletak antara pertemuan 4 lempeng tektonik yang mengakibatkan Indonesia itu rawan juga dengan adanya gempa bumi. Lempeng tektonik tersebut adalah lempeng benua Asia, lempeng benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan lempeng Samudra Pasifik. Sedangkan pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Nah, gambar berikut ini menunjukkan bagaimana terjadinya gempa bumi. Jadi, titik terjadinya awal gempa bumi tersebut kita sebut sebagai fokus. Sedangkan titik pada permukaan yang vertikal dari fokus itu kita sebut sebagai epicenter. Nah, jadi dimulai dari fokus inilah gelombang tersebut menjalar ke segala tempat. Nah, salah satu gempa bumi yang sudah disebutkan adalah gempa bumi tektonik, di mana gempa bumi ini diakibatkan oleh adanya lempeng tektonik yang selalu bergerak dan terkadang akan menghasilkan gesekan. Nah, jadi pelepasan energi yang diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng bumi yang menghasilkan tekanan yang semakin tinggi dan tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng tersebutlah yang disebut sebagai gempa bumi tektonik. Kita lihat di sini ada 4 jenis dari gempa bumi. Yang pertama itu kita sebut sebagai subduction zone boundary, di mana ada 2 zona, yaitu misalkan di sini ada lempeng samudra dan lempeng benua itu saling bertabrakan ketika mereka bergerak satu sama lain dan mengakibatkan adanya gempa bumi.
Yang kedua yaitu adalah continental collision boundary, di mana lempeng benua itu saling bertabrakan sehingga menyebabkan terjadinya gempa bumi. Yang ketiga itu adalah divergent boundary, di mana di sini kebalikannya, kedua lempeng saling menjauh yang mengakibatkan adanya tekanan yang besar di dalam bagian dari lempeng dan mengakibatkan adanya gempa bumi. Dan yang terakhir itu adalah transform fault boundary, di mana di sini terjadinya pergeseran dua lempeng dengan kekuatan yang besar dan tekanan yang besar dan mengakibatkan adanya gempa bumi. Oke, nah sekarang kita lihat tentang tsunami. Kenapa? Karena di Indonesia, seperti yang kita ketahui, itu juga merupakan tempat adanya lempeng samudra. Nah, kalau terjadinya gempa bumi tektonik tadi di dalam samudra, maka bisa mengakibatkan adanya tsunami. Bagaimana tsunami tersebut terbentuk? Yang pertama itu adalah adanya gempa bumi tektonik yang berada di dasar samudra seperti diperlihatkan pada gambar, yang menyebabkan adanya tekanan yang besar. Nah, tekanan yang besar ini menyebabkan adanya pergeseran massa air masuk ke dalam patahan tersebut dan bisa keluar kembali dengan energi yang besar. Nah, ketika terbentuk energi yang sangat besar, maka akan menghasilkan gelombang terhadap samudra tersebut, sehingga gelombang tersebut pun berjalan dan makin ke arah pantai untuk menemui daerah yang lebih dangkal lagi. Sesampainya di pantai, gelombang tersebut akan membuat panjang gelombang yang semakin lebih kecil, tetapi amplitudonya yang lebih besar, sehingga amplitudo yang lebih besar tersebut mengakibatkan massa air tersebut menyapu daerah yang bisa dijangkaunya di daerah pantai tersebut. Oke, nah sekarang kita melihat bagian yang berikutnya, yaitu bagian hidrosfer. Bagian hidrosfer merupakan wilayah perairan yang mengelilingi bumi. Seperti yang kita ketahui, 7/10 atau 3/4 dari permukaan bumi itu ditutupi oleh air. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir apakah air ini akan kurang atau tidak, karena air di bumi itu selalu bersirkulasi dalam siklus hidrologi, di mana air jatuh lagi sebagai hujan dan mengalir ke samudra sebagai sungai dan menguap kembali ke atmosfer, begitu seterusnya. Air di alam terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air di permukaan bumi, itu ada laut, sungai, danau, rawa, salju, es, dan gletser. Kemudian air di udara yang berupa uap air, kabut, dan berbagai macam awan, serta air di dalam tanah, yaitu berupa air tanah, kapiler, geyser, dan artois. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau kita perhatikan, ini semua air yang ada di permukaan bumi. 97%-nya adalah air yang asin ataupun yang berasal dari samudra. Sedangkan air yang dapat kita konsumsi ataupun fresh water itu hanya 3%. Dan 3% ini itu ada lagi bagian-bagiannya. 30,1%-nya itu adalah air di tanah, sedangkan 68,7%-nya itu berada dalam bentuk es ataupun glasier. Air yang lain-lainnya itu ada 0,9%, di mana air yang ada di permukaan itu sebesar 0,3%. Nah, air yang ada di permukaan sebesar 0,3% ini, 2%-nya itu adalah dari sungai, kemudian 11%-nya dari rawa-rawa, dan 87%-nya itu dari danau. Inilah air yang bisa kita konsumsi. Seperti yang kita ketahui bahwa air itu di dalam permukaan bumi itu mengalami adanya siklus hidrologi. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir tentang jumlah air di permukaan bumi. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini, air tersebut, air yang berasal dari laut, sungai, dan air permukaan lainnya itu akan berevaporasi sehingga nantinya akan berkondensasi dan kemudian akan terjadinya pembentukan awan dan itu akan menyebabkan timbulnya hujan. Nah, hujan yang menyebabkan air tersebut kembali lagi ke permukaan bumi itu akan meresap dan kembali lagi ke aliran bawah air. Dan sebagian juga ada yang kembali ke laut ataupun ke aliran air permukaan. Lalu air yang ada di permukaan ini tadi juga mengalami evaporasi lagi dengan bantuan matahari, begitu seterusnya sehingga menyebabkan terjadinya
siklus hidrologi. Yang perlu kita ketahui di sini adalah pada tahun 2013 itu dikatakan bahwa adanya kenaikan dari level air laut sebesar 0,19 meter di antara 1901 sampai 2010, dan itu diperkirakan akan meningkat lagi kenaikannya menjadi 0,52 sampai 0,98 meter pada tahun berikutnya. Oke, berbicara tentang air, sebenarnya yang terbanyak tadi kan itu air yang berada di samudra. Nah, pada samudra tersebut, itu kandungan mineralnya itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu ada klor sebesar 55%, natrium 30,6%, sulfat 7,7%, magnesium 3,7%, kalsium 1,2%, kalium 1,1%, dan bikarbonat 0,4%. Sedangkan bagian terbesar yang pertama itu adalah NaCl ataupun garam dapur, dan bagian terbesar yang kedua itu MgSO4 ataupun garam Inggris. Nah, garam inilah yang menyebabkan rasa air laut terasa sedikit pahit. Ya, jadi sampai di situ dulu, sampai jumpa di video berikutnya.